Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fauji, dan saya akan uh, memberikan sebuah tutorial untuk menjalankan simulasi dari lampu lalu lintas ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu desainnya. Pertama, untuk desain latar belakangnya ini, yaitu untuk jalannya, itu saya buat, itu sebenarnya bebas dibuat di editor manapun, cuman saya membuatnya di eh, software Word ya. Nah, kemudian nanti saya eh, screenshot, dan hasil screenshotnya bisa dimasukkan ke dalam front panel ini. Caranya dengan kita tahan, klik, kemudian kita geser, maka foto tersebut akan masuk ke dalam front panel ya, front panel tersebut. Nah, kemudian untuk indikator yang digunakannya, kita menggunakan 12 lampu bulat, yang mana ke-12 lampu ini akan digunakan untuk 4 lampu lalu lintas ya, masing-masing terdiri dari 3 lampu lalu lintas. Yang pertama ada lampu hijau, kemudian lampu kuning, kemudian lampu merah. Nah, setelah itu kemudian terdapat juga 20 LED berbentuk persegi ya, yang mana LED tersebut digunakan untuk arus dari mobil ya, diantaranya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu jalur, kemudian yang ini juga satu jalur. Ini dari arah ini dari W, kemudian ini E, kemudian ini N, kemudian ini S ya. Nah, kemudian selain itu juga terdapat di sini apa ya, vertical pointer slide ya. Nah, gunanya ini untuk memberikan input kendali arus dari NS. Jadi apakah eh, dikendalikan 5 detik untuk lampu lalu lintasnya, apakah 20 detik atau 120 detik. Kemudian ada juga kendali arus WE, yaitu cara kerjanya sama dengan kendali arus NS. Nah, kemudian terdapat juga interval pergerakan mobil yang ini ya. Nah, interval pergerakan mobil ini yaitu misalnya kita inputkan nilai 1, maka setiap 1 detik mobilnya LED ini langsung berpindah gitu. Nah, kemudian jika misalnya 5 detik, maka perpindahan LED-nya juga selama 5 detik, yaitu atau arusnya lebih lambat. Nah, kemudian kita beralih ke blok diagram. Nah, di sini kita lihat, kita kelompokkan di sini lampu hijau, kuning, merah untuk arus WE yang terdapat di posisi atas kanan ya. Bila kita lihat yang ini atas kanan, kemudian lampu-lampu lainnya. Kemudian untuk satu jalur mobil kita pisahkan juga. Nah, nanti yang kita gunakan adalah variabel lokal. Itu caranya kita bisa klik kanan di sini, kemudian create, nah lokal variable. Kita bisa klik, nah ini bisa digunakan di looping ya, sehingga satu indikator bisa digunakan oleh beberapa looping. Nah, kemudian selain itu juga kita bisa menggunakan bagian struktur. Nah, di sini ada local variable juga. Nah, kalau seperti ini kita klik, nah kita pilih indikator yang mana. Oke. Nah, yang pertama kita membuat traffic light ya. Nah, di sini kita menggunakan struktur yang ini, flat sequence ya. Cuman karena terdapat banyak frame, yaitu menggunakan 6 frame. 6 frame itu dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita menggunakan stacked ya. Jadi awalnya itu seperti ini. Nah, berjajar ke kanan.
Nah, untuk mengurangi space ya, agar tidak terlalu luas, maka kita bisa ubah ya, frame ini. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada frame 0, frame 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Untuk frame 0, kita lihat di sini ada red 4 dan red 3 yang bernilai true ya kan. Nah, artinya pada saat dijalankan lampu merah akan menyala. Nah, kemudian misalnya kita menekan tombol darurat, maka lampu kuning akan berkedip. Ya. Ketika nilai daruratnya itu false, maka looping yang di sini akan dijalankan. Sehingga lampu warna kuning semuanya akan berkedip. Nah, akan tetapi jika darurat tidak kita ubah, misalnya tetap true, maka ini akan dilewati dan yang dijalankan adalah frame selanjutnya. Di mana frame selanjutnya adalah lampu kuning, kemudian juga lampu merah untuk 1 detiknya. Nah, setelah itu kalau kita misalnya menekan tombol darurat lagi, maka lampu kuning akan berkedip. Tapi jika tidak, maka frame selanjutnya akan dijalankan, di mana frame selanjutnya menjalankan lampu hijau untuk menyala. Nah, lamanya menyala lampu itu tergantung dari kendali arusnya. Misalnya kendali arusnya kita ubah ke 120, maka lamanya lampu hijau menyala adalah 120 detik. Tapi kalau misalnya kita setting ke 5, maka lamanya lampu hijau adalah selama 5 detik. Nah, kemudian di sini juga untuk looping traffic light ya. Yang ini untuk traffic 3 dan 4, sedangkan yang ini adalah traffic 1 dan 2. Ini sama saja, cuman bedanya yang pertama di sini dijalankan adalah warna merah terlebih dahulu, sedangkan di traffic yang duanya lagi adalah warna hijau dulu. Artinya apa? Artinya ketika jalur ini lampu hijau, mereka akan berjalan terus. Nah, sedangkan yang ini itu tidak boleh berjalan terus, artinya harus berhenti di sini. Makanya untuk jalur yang ini diberikan lampu merah, sedangkan yang ini tetap lampu warna hijau. Nah, kemudian untuk arus mobilnya, nah kita di sini juga menggunakan beberapa frame, terdapat 6 frame. Nah, untuk frame 0 yaitu LED NS1 true dan SN1 true, sedangkan yang lainnya false. Artinya yang true itu LED-nya menyala. Nah, berapa lama itu delay-nya, yaitu tergantung interval pergerakan mobil. Misalnya dikasih poin 5, maka delay-nya selama 5 detik. Sedangkan misalnya dikasih poin 1, maka delay-nya selama 1 detik. Nah, pada frame 2 juga sama seperti sebelumnya. Nah, pada frame selanjutnya di sini terdapat struktur cache, di mana ketika misalnya lampu hijau arus kita dan arus darurat itu bernilai false ya, artinya kita di jalur yang sedang lampu merah, maka looping di sini akan dijalankan, di mana looping di sini mobil akan menunggu selama lampu merah menyala. Nah, ketika lampu merahnya berhenti atau tombol daruratnya kita dimatikan, artinya tidak ada darurat apapun, dan lampu merah pun tidak ada, artinya sudah lampu hijau, maka looping di sini dihentikan dan lanjut ke frame berikutnya, yaitu LED 3 NS menyala dan LED SN3 juga menyala.
termasuk ke frame berikutnya itu sama saja. Nah, kemudian yang satunya lagi ini untuk arus dari W ke E. Begitupun kebalikannya E ke W. Penjelasannya sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian di sini juga terdapat untuk menghitung waktu, ya. Jadi misalnya kita inisialisasikan waktu awalnya 0, kemudian waktu itu bertambah 1, increment 1. Nah, ketika masuk gate ini, gerbang ini, jika misalnya lampu hijau satunya itu true, maka dia akan mengirimkan nilai true, ya. Artinya increment tetap dijalankan, artinya waktu akan terus bertambah. Nah, sedangkan jika lampu hijau satunya false, maka dia akan kembali ke nilai 1. Begitupun yang ke bawahnya. Nah, untuk timing ini itu sebenarnya terdapat mistake, yaitu dia terlambat 1 detik karena adanya ini timing wait selama 1 detik, sehingga ketika dijalankan timing yang ditampilkan terlambat selama 1 detik. Nah, kemudian untuk simulasi kita coba jalankan. Ya, di sini terlihat tombol darurat itu bernilai false, ya, sehingga diinputkan bahwa terjadi darurat, maka lampu kuning akan berkedip. Sedangkan jika darurat kita nonaktifkan, nah maka akan kembali seperti semula, ya. Nah, ini untuk waktu 5 detik. Jadi selama 5 detik lampu hijau menyala, kemudian detik berikutnya lampu merah menyala selama 5 detik. Nah, bila kita ubah, misalnya yang ini, kita ubah ke 40, arus WE kita ubah ke 40, maka yang ini, arus ini selama 40 detik itu akan lampu hijau, sedangkan yang ini akan lampu merah. Oke. Nah, pada 40 ini berubah jadi hijau. Nah, kemudian ketika ini kita ubah ke 20 dan ini kita ubah ke 20, nah dia akan melakukan looping dulu terhadap waktu yang tadi, kemudian dia akan kembali ke 20. Nah, dikarenakan ujung NIM saya genap, maka kita setel waktunya ke 120, kemudian intervalnya ya kita buat di 3 detik saja. Kemudian kita mulai. Dan mungkin saja untuk
penampilan waktu ini itu melebihi 1 detik karena seperti yang saya bilang tadi terdapat delay selama 1 detik tadi karena timing white-nya itu. Ya diingat lagi bahwa ini adalah W, ini E, jadi jalur W E adalah yang ini, sehingga waktu jalur W E hijau maka yang ini berjalan, sedangkan NS adalah yang ini. Nah kemudian lampu berubah dan yang ini akan hijau selama 120 detik dan yang ini akan merah selama 120 detik. Nah, untuk interval pergerakan mobil kita bisa ubah, misalnya mau agak lambat kita ubah ke 5. Maka setiap 5 detik mobil akan berjalan ya. Nah, kalau misalnya agak pengen cepat kita ubah ke 1 detik. Tapi untuk waktu lampu hijaunya ini tetap selama 120 detik. Nah, kemudian seperti yang saya bilang, waktunya yang ditampilkan lebih 1 detik, yaitu tadi 121, karena perpindahannya itu tetap di 120 detik. Cuman karena tadi di loopingnya ada delay selama 1 detik, maka di sini terlambat selama 1 detik ya, sehingga yang ditampilkan 121, padahal pada 120 lampu sudah berpindah. Nah mungkin sekian untuk simulasi traffic light. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.